channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Tobat Penyanyi Dangdut Bersusuk yang Sering Gonta-Ganti Lelaki. Kekayaan sering jadi incaran banyak orang, tak terkecuali bagi sebut saja namanya Dewi. Naas keinginannya untuk kaya semakin dipupuk oleh keadaan orang-orang sekitar tempat tinggalnya yang mayoritas punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Di sisi lain, beda dengan orang-orang, Dewi menghidupi hari-harinya dengan menderita. Ia dan keluarganya bahkan bisa dikatakan miskin. Meskipun miskin, Dewi punya satu keberuntungan dalam hidupnya. Orang-orang di sekitar tempat ia tinggal mengenalnya sebagai wanita yang cantik. Namun ia kurang merawat diri karena keadaan ekonominya yang serba kekurangan. Maka jadilah orang-orang tak terlalu menyukai Dewi karena ia tergolong perempuan yang tak mengetahui potensinya sendiri. Di suatu hari lelah dengan keadaan ekonominya, Dewi memutuskan untuk menggeluti profesi baru, menjadi penyanyi dangdut. Meskipun suaranya tak terlalu bagus, wajah yang cantik ia pikir cukup menjadi bekal untuk menekuni profesi itu. Tinggal dipoles sedikit, dikasih bedak, ia yakin orang-orang akan mulai menyukainya. Lagi pula penghasilan yang ia peroleh dari menyanyi, nantinya ia yakin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan perkosmetikan itu. Maka mulailah Dewi menyanyi di satu kafe, tak jauh dari rumahnya. Biasanya Dewi mulai menyanyi di kafe itu dari malam hingga menjelang subuh, sebagaimana kafe-kafe remang kebanyakan. Orang-orang yang datang ke sana seringkali merupakan lelaki hidung belang, pemabuk, dan yang jelas bukan lelaki baik-baik. Di mata para lelaki itu Dewi tampak seperti bidadari, meskipun suaranya pas-pasan. Keanggunannya di atas panggung ketika menyanyi berhasil menyihir mata para lelaki itu. Jadilah Dewi digandrungi oleh banyak pengunjung kafe. Menanggapinya, Dewi tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Selepas menyanyi di kafe, ia seringkali menerima ajakan para lelaki untuk pergi bersama mereka. Namun tak hanya menemaninya, Dewi berhasil mengeruk kekayaan dari situ. Dari tamasyanya dengan para lelaki, Dewi seringkali diberikan bermacam-macam hadiah. Mayoritas hadiah itu merupakan barang-barang mahal yang tak mungkin bisa Dewi beli jika ia bukanlah penyanyi dangdut. Jadilah Dewi wanita mentereng yang hidup mewah bukan karena pesugihan, namun karena memanfaatkan banyak lelaki yang menyukainya. Anehnya, akibat pandangan yang seperti tersihir oleh Dewi itu, para lelaki selalu menuruti apapun mau Dewi. Berkali-kali meskipun mereka tahu Dewi gemar berganti lelaki, lelaki-lelaki itu selalu menuruti semua permintaan Dewi. Sontak dari situ kehidupan Dewi bergelimang kemewahan, tak tanggung-tanggung. Tak hanya kemewahan, ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung. Ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung kafe yang mayoritas ialah orang-orang kaya. Dari situ Dewi bisa mendapat apapun yang ia mau. Suatu malam sepulang dari menyanyi di kafe, Dewi menaiki mobil dengan seorang lelaki menuju sebuah hotel mewah.
Mengapa hotel mewah? Yaitu karena lelaki itu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Di perjalanan mereka saling mengobrol dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di hotel. Lelaki itu sangat akrab dengan Dewi layaknya suami istri. Menanggapinya, Dewi tak melakukan apapun selain menerimanya. Mereka saling berbahagia dan tak sabar lagi untuk segera bersenang-senang berdua. Namun tak disangka, ketika mereka sedang bergurau satu sama lain dari arah berlawanan, muncul mobil ambulan yang melaju dengan kencangnya. Mobil itu melaju sangat cepat lagi menghidupkan sirenenya. Kaget bukan kepalang. Dengan laju kencang dan sirene, lelaki itu kewalahan mengemudikan mobilnya. Hasilnya mobil yang ia naiki dengan Dewi itu bertabrakan dengan ambulans dengan amat kencang. Saking kencangnya si lelaki dan Dewi langsung meninggal di tempat. Mereka telah dijemput Yang Maha Kuasa sebelum sempat bersenang-senang dan bermaksiat di hotel berdua. Tubuh mereka penuh dengan darah. Di suatu malam setelah sebelumnya menyanyi di kafe, Dewi tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bangun dengan keringat di sekujur tubuh, berteriak-teriak minta tolong. Di tidurnya ia baru saja bermimpi mengalami sebuah kecelakaan maut dengan seorang lelaki yang ia kenal. Sambil menyesali dosa-dosanya, Dewi bangkit dari kasur dan membuang susuk itu. Selain itu, ia juga bertekad untuk tak lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Dewi lantas menerima keadaannya yang serba terbatas sedemikian rupa akibat kejadian itu. Ia bersyukur masih hidup dan belum benar-benar mengalami kecelakaan itu di dunia nyata. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kisah Tobat Penyanyi Dangdut. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga mayat almarhum tenang di alam sana. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.